Halo, Assalamualaikum warahmatullahi Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita membahas materi tentang penerapan turunan fungsi trigonometri. Oh, yang lanjutan ya? Lanjutan dari yang kemarin. Jadi kemarin kita udah bahas titik stasioner, sekarang kita mau bahas yang sisanya nih. Selang kemonotonan, maksimum minimum, titik belok, selang kecekungan, terus garis singgung. Nah, untuk selang kemonotonan sendiri ini merupakan pengembangan dari titik stasioner. Jadi dengan kita memanfaatkan titik stasioner, nanti kalian bisa tahu grafik itu bentuknya naik atau turun. Kayak gambar ini nih. Ini ada sumbu Y nya, ada sumbu X. Kemudian ini grafik fungsi. Nah, itu biasanya F biasanya. Nah, dia mulai turun sampai menuju A, nanti dari titik A ke titik B dia naik, dari titik B selanjutnya dia turun. Nah, yang jadi permasalahan nanti kalian biasanya pertanyaannya adalah tentukan kapan dia naik atau kapan dia turun, gitu ya. Jadi intervalnya ini berapa? Nah, kalau dilihat dari gambarnya, nah ini kan dikatakan naik dari titik. Nah, ini grafik akan naik dari titik A menuju titik B. Atau bahwa grafik naik pada interval A, B. Atau biasanya kita penulisnya kayak gini. Jadi X lebih dari A dan kurang dari B. Ini nggak ada sama dengannya, ini juga nggak ada sama dengannya. Karena ketika dia di A, dia mengalami stasioner atau diam di sini. Dia nggak naik, dia nggak turun. Jadi dia nggak ikutan, makanya dia nggak ada sama dengannya. Gitu ya. B juga sama. Nah, dengan A dan B ini ternyata adalah sebuah sudut. Jadi sepanjang X ini isinya adalah sudut-sudut. Nah, gitu. Cara menentukan interval naik atau turun gimana? Nih, kita tahu dulu ya. Jadi misalnya ada fungsi namanya si F. Fungsi namanya VF. Biasanya sembarang bisa F, G, dan yang lain. Nah, fungsi F ini dikatakan naik jika nilai turunan pertamanya berada pada interval positif atau matematikanya ini f aksen x-nya lebih dari 0 gitu ya. Jadi nanti kita lihat di intervalnya itu positif atau negatif. Nah, kalau yang turun nilainya negatif atau f aksen x kurang dari 0 gitu ya. Caranya itu sendiri gini nih. Pertama, kalian menentukan titik stasioner seperti yang sudah dipelajari pada video sebelumnya. Kemudian mengambil sebuah sampel sudut di antara titik-titik stasioner di antara ya. Jadi kalau misalnya ada 2 titik stasioner, kalian nanti ngambil titik sampel di satu di sini, satu di sini, dan satu di sini. Gitu ya. Nanti dicoba. Berarti ambil 3. Kalau dua titik stasioner, berarti ngambil sampelnya 3. 1, 2, 3. Ya. Oke, kalau udah ngambil titik yang udah kita ambil tadi, kita masukkan ke turunannya atau substitusikan ke turunannya. Nah, nanti di situ kita akan dapat nilai dengan statusnya positif atau negatif, gitu ya. Nah, nih, kalau digambar ya, misalnya ini intervalnya A sama B, ya, kita ngambil sebuah titik. Nah, ambil titik di sebelah sini, X1, ini X2, ini X3. Nah, ini sama-sama sudut titiknya ini. Nanti sudutnya berapa? Itu, oke ya. Nanti kan udah tahu kalau misalnya oh ini ternyata positif, area-nya positif, oh berarti dia naik. Area-nya negatif, oh berarti dia turun. Nah, selanjutnya ini ada juga yang namanya titik minimum, titik maksimum, dan titik belok. Ya. Nah, kalau yang titik minimum, maksimum, dan belok ini kalau kita lihat grafiknya, kalau dia grafiknya kayak gini nih, dia naik lagi. Nah, dari turun naik, berarti kan dia mentok di bawah. Ini merupakan titik minimum. Atau kalau kita bahas di sini ini minimum relatif. Ya. Kemudian dia naik terus turun. Ya, berarti dia maksimum. Maksimum relatif. Kenapa ada kata-kata relatif? Karena kalau pada sesungguhnya kita teruskan grafik ini, kita nggak tahu dia maksimum di mana. Biasanya dia tinggi turun sedikit lagi. Jadi nggak tahu kita ya. Khusus untuk interval ini dari 0 sampai C ini, ya,
Atau dari 0 sampai sekian sini lah misalnya. Nah, dia turun mentok di sini berarti minimum relatif. Naik mentok di sini dia maksimum relatif. Kemudian dia turun lagi. Nah, kalau kasusnya kayak gini dia turun di C berhenti, kemudian turun lagi. Nah, ini bukan maksimum atau minimum. Nah, ini yang namanya titik belok gitu ya. Nah, ini jadi A ini titik minimum relatif, B ini titik stasioner maksimum relatif, dan C adalah titik belok. Gitu. Jadi kalau yang lembah ini bahasanya, jadi setelah dia turun, negatif turun, kemudian naik, nah ini kita apa namanya start minimum. Nah, atau kalau kita nggak mau nyari ininya, ya kalau kita nggak mau nyari gambarnya, ya udah kita ambil stasionernya itu tadi, kemudian kita substitusi atau masukkan titik stasionernya nih. Kalau di sini titiknya adalah A, absisnya ini A sama B. Nah, kita masukin A dan B ini, kita masukin ke fx soal. Nah, nanti kan kita tahu nilainya berapa, nanti kita ambil. Kalau yang terkecil berarti dia minimum, kalau yang terbesar berarti dia maksimum. Gitu ya. Nah, kalau yang belok ini tetap harus digambar gitu. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Oke, jadi soalnya gini. Diketahui fungsi f(x) ini adalah min 8 sin 2x plus pi. Untuk ketentuannya x-nya di antara 0 sampai pi. Ini 0 ikut, pi-nya ikut ya. Tentukan pertanyaan pertama, kalian suruh nyari titik stasioner. Kemudian yang B adalah mencari interval fungsi. Ini sebenarnya walaupun pertanyaannya cuma interval, tetap kalian mencari titik stasioner ya. Oke, kemudian jawaban yang pertama nih ya, kita mencari titik stasioner. Kayak kemarin, pertama harus kita lakukan adalah turunan dari min 8 sin 2x plus pi adalah min 8 tetap, turunan sin adalah cos, kemudian turunan dari yang di dalam kurung. Turunan dari 2x plus pi adalah 2 ya, ambil aja depannya x. Nah, jadi 2 nya kita kali depan berarti min 16 cos 2x plus pi. Nah, kemudian titik stasioner ini kita nyarinya di sama dengan kan 0 ya. Oke, ini berarti min 16 sama dengan 0. Min 16 dibagi 0 ya. 0 dibagi min 16, jadi tinggal ini. Kemudian cos 2x plus pi sama dengan cos pi per 2. Jadi cos berapa yang hasilnya 0. Ya, jadi cos 90 atau pi per 2. Oke, sesuai dengan konsep persamaan cos, maka ada 2, yaitu pi per 2 dengan negatifnya. Nah, kalau sin positifnya dengan 180 min. Nah, diingat dibuka lagi bukunya kalau belum paham ya. Ini untuk yang pertama, kita ambil 2x plus pi sama dengan pi per 2 ditambah k kali 2pi. Nah, ini kan ya. Kemudian kita pi-nya pindah ruaskan ke sana. Ya. Jadi pi per 2 dikurang pi. Ya, jadinya min pi per 2. Ya. Jadi sama aja setengah dikurang 1. Min setengah. Nah, jadi 2x sama dengan min pi per 2 plus k kali 2pi. Ini masih ada 2-nya. Kita hilangin 2-nya dengan cara dibagi semuanya ini dibagi dengan 2. 2 dibagi 2, 1. Pi per 2 dibagi 2, pi per 4. Ya kan? Ditambah k kali 2pi, 2 dibagi 2, tinggal pi aja. Udah. Kita ambil nilai k-nya ini sembarang, yaitu kita ambil k-nya 1. Kalau k-nya 0 ini enggak masuk ya. Misalnya k-nya 0. 0 kali pi 0. 0 tambah ini berarti min pi per 4. Min pi per 4 ini enggak masuk di kategori interval sini. Berarti enggak bisa kita pakai. Yang bisa kita pakai ternyata adalah 1. Kalau kita ambil k-nya 1, di 1, berarti 1 kali pi tambah min pi per 4 adalah 3 pi per 4. Ini pecahannya. Silahkan dicari sendiri. Nah, untuk yang kedua, kita ambil yang kedua nih. Iya, ini yang kedua. Jadi ada 2. Sin dan cos selalu ada 2. Untuk yang kedua nih 2x plus pi sama dengan min pi per 2 tambah k kali 2pi. Kemudian sama kayak tadi, pi-nya kita pindah ruas ke sana jadi min pi per 2 min pi. Ya, ini pecahan min setengah min 1. Jadi min 3 per 2. Ya.
Sama juga ini masih ada 2X, kita bagi 2. Berarti jadinya X yang ini min 3 per 2 tadi dibagi 2 lagi, bagi 4. Tambah K kali Pi. Gitu ya. Sama kita ambil K-nya 1 aja. Kalau K-nya 2 ini nggak masuk ya. Kalau ini kebetulan kita ambil K-nya 1. Jadi 1 masukin ke sini. 1 kali Pi berarti Pi ditambah 3 Pi. Min 3 Pi per 4 adalah Pi per 4. Masuk ya Pi per 4 ya. Masuk di antara ini. Kalau bingung ya dibuat derajat, ya apa sih derajat, semua kalau bingung ya. Oke, jadi kita udah punya titik stasioner 2, yaitu pi per 4 dan 3 pi per 4. Itu. Selanjutnya, kita masuk ke interval fungsi naik turun. Nah, jadi di yang interval ini, jadi kita mau nguji nilai f aksen untuk interval dengan batas-batas titik stasioner sebagai berikut. Tadi batasnya adalah 0, ya kan, yang batas pertama soal ini. Kemudian pi per 4 stasioner, 3 pi per 4 stasioner, dan pi ya. Oke, pi. Ini pi juga dari soal. Jadi kita masukkan soalnya di batas ini 0 sampai pi, kemudian di antaranya ini adalah pi per 4 dan 3 pi per 4. Nah, kemudian nih seperti langkah yang tadi saya bilang, kita ambil sampel titik. Jadi di antara 3 daerah ini nih, di antara 0 sampai pi per 4, saya ngambil sampel adalah pi per 6. Jadi kalau ini dibuat 8 derajat, 0 sampai 45. Berarti bilangan antara 0 sampai 45 sudutnya saya ngambil yang gampang adalah 30. Yang di sini saya ngambil antara 45 dengan 135, ini kan 135. Antara 45 dan 135 saya ngambil 90. Boleh juga ngambil 60. Serah ya. Kemudian di antara 135 dan 180 saya ngambil 180. 150 ya. Nah, ketika saya ngambil 30 derajat, maka kita coba cari masukin ke turunannya buat tahu daerahnya positif atau negatif ya. Nih 30 kita masukin ke X berarti ya, jadi kan F30 ya, min 16 cos 2 kali 30 kan 2X berarti 2 kali X-nya 30. 2 kali 30 tambah 180. Yang ini tadi 60 ya kan? 60 tambah 180 berarti 240. Nah, kita cari cos 240 ini berapa? Silakan diingat atau lihat di tabel. Ternyata cos 240 ini adalah nilainya min setengah. Min setengah dikali min 16. Min kali min plus 16 kali setengah 8. Positif kan ya? Berarti untuk area sini nilainya positif. Ya. Kemudian untuk yang 90 nih ya. Untuk yang sampel kedua 90 sama caranya. Masukin aja, kemudian dapat 360 setelah ditambah 90. Cos 360 adalah 1. 1 kali min 16 adalah min 16. Min ya, berarti areanya negatif. Yang terakhir 150 sama kita masukin, dapat 480, ternyata nilainya minus setengah. Kita kalikan jadinya 8, positif. Nah, setelah itu kita pulangin lagi ke interval tadi. Ke intervalnya 0 sampai pi per 4 tadi positif ya, yang 30 derajat ya, positif. Berarti dia naik. Di sini dia naik. Kemudian antara pi per 4 dan 3 pi per 4 yang kita 90 tadi ternyata hasilnya negatif. Kalau negatif berarti dia turun. Kalau dia positif lagi, dia naik lagi. Oke. Jadi kesimpulan dari soal ini, kapan fungsinya naik? Ya, kita cek yang positif. Dia naik di antara 0 dan pi per 4. Kemudian ada juga yang plus, berarti dia naik juga di 3 pi per 4 dan pi antara situ. Kalau yang ini dia berarti interval turun, gitu ya. Gitu gampangannya. Contoh soal kedua, yang ini kita bicara maksimum minimum. Jadi sama, misalnya soalnya diketahui fungsi f(x) sama dengan 2 sin 2x min pi per 2. Dengan interval soalnya nggak boleh melebihi 0 dan pi. Kalian disuruh mencari titik stasioner dan jenisnya. Apakah maksimum atau minimum atau belok? Oh enggak, beloknya enggak.
Sama kita cari titik stasioner, caranya diturunin kemudian sama dengan 0 ya. Turunan dari 2 sin berarti 2 cos, ya kan? 2x min pi per 2 ini ngekor dikali dengan turunan dari yang dalam kurung. Kali 2 berarti 2. Oke, berarti 2 kali 2 4 ya. 4 cos 2x min pi per 2 sama dengan 0. 4-nya hilang karena 0 bagi 4, ya kan? Kemudian sama kayak tadi, berarti cos 2x min pi per 2 sama dengan cos yang hasilnya 0, yaitu 90 kita gampangnya. Konsep persamaan trigonometri berarti ada, kalau cos ada 2, pi per 2 dengan min pi per 2 sama kayak tadi. Untuk yang pertama, kita ambil 2x min pi per 2 ya, pi per 2. Sama kayak tadi prosesnya, ini pindah ruas jadinya pi per 2 tambah pi per 2 jadi pi, sama-sama dibagi 2, berarti tinggal 1. Ini pi per 2, ini tinggal kaki. Yang memenuhi adalah ketika k-nya 0. Kalau k-nya 0, maka hasilnya adalah k kali 0, 0 tambah pi per 2 sendiri. Masuk ya? Kalau 1 dia nggak masuk, kelebihan. Kalau min 1 juga dia kurang. Makanya yang terpenuhi adalah x pi per 2. Oke, selanjutnya untuk yang kedua, kan yang pertama ya. Sekarang kita cari yang kedua. Yang kedua ternyata sama caranya kan ini nih. Min pi per 2, ini pindah ruas ke sana. Jadi plus ya. Min setengah plus setengah 0. Habis tinggal k kali 2pi. Sama-sama dibagi 2. Jadi habis ini bagi 2 tinggal kaki. Kalau kita ambil k-nya 0 berarti hasilnya 0 kali pi 0. 0 masuk di sini. Kemudian kita ambil k-nya 1 kali pi, pi juga masuk di sini. Berarti kita dapat 3 stasioner. Yang pertama 0, yang kedua pi per 2 ya. Kemudian terakhir adalah pi doang. Untuk menentukan jenisnya maksimum atau minimum, ya tinggal kita masukin aja ke soal. Kalau x-nya 0 maka masukin ke soal. Jadi f0 sama dengan 2 sin 2 x-nya digantiin dalam arti 2 kali 0 min pi per 2. Berarti sin tinggal berapa? Ini kan 0 ya, berarti tinggal sin min 90. Sin 90 itu 1. Sin min 90 berarti min 1. Min 1 kali 2, min 2. Gitu ya. Nah, kalau kalian masih bingung, ya dicari pakai ke bawah gitu, nggak apa-apa. Maksudnya dicari dulu alurnya gimana. Ini langsung aja. Untuk x sama dengan pi per 2 sama, kita masukin aja. Berarti di sini pi per 2 kali 2 dulu kan. Soalnya 2x, berarti 2 kali x-nya pi per 2. 2 kali pi per 2, 2-nya coret ya kan. Tinggal pi. Pi dikurang pi per 2 adalah ya 1 dikurang setengah kan gitu. Setengah. Sin setengah pi yaitu 90. 1 kali 2, 2. Kalau pi, masukin 2 pi dikurang pi per 2. Berarti 4 pi per 2 dikurang pi per 2. Itu 3 pi per 2. Sama hasilnya min 1. Sin min berapa tadi? Sin min 270 ya. Kalau dibuat derajat sin 270 min 1 dikali 2. Min 2. Nah, kita udah dapat ketika 0 berarti min 2, ketika pi per 2, 2, dan ketika pi hasilnya min 2. Nah, kalau yang ini berarti kan minimum. Kalau yang 2 kan paling besar, maksimum. Ya. Jadi titik 0, min 2, ini merupakan titik stasiun minimum. Kemudian titik pi per 2,2 dia maksimum. Dan pi, min 2 juga dia minimum. Jadi minimumnya ada 2. Gitu ya. Gitu, gampang kan ya? Gampang. Nah, selanjutnya kita sekalian bahas tentang garis singgung. Jadi turunan fungsi ini juga ternyata bisa menentukan garis singgung suatu fungsi trigonometri juga. Garis singgung udah pernah kita pelajari di SMP ya, kayak nggak salah apa SMA, lupa aja. Nah, kalau kalian lupa, garis singgung ini adalah garis yang dia nyinggung suatu grafik pada suatu titik tertentu. Jadi kalau misalnya di sini titik B, maka garis singgungnya adalah satu garis seret yang nyinggung di nempel sedikit aja. Nah, yang lain ini dia garis singgungnya di A. Lagi ini garisnya ya. Gitu. Kemudian untuk mencari persamaan garis singgung khusus untuk trigonometri ya. Jadi kalian membutuhkan konsep persamaan garis
dan konsep turunan fungsi terutama trigonometri. Nah, langkah pertama kalian menentukan nilai f di titik x sama dengan a. Ini biasanya dikasih soal. Kemudian kalian substitusi dulu x-nya, absisnya ini ke fungsi soal. Jadi nanti dapat nilai fa atau hasilnya berapa gitu. Nah, titiknya berarti a itu dan hasilnya tadi. Kemudian kalian turunin. Kalau udah diturunin, kalian masukin x-nya tadi ke turunannya. Dapat sebuah nilai ini. Kemudian, nah nilai turunannya ini setelah kita masukin adalah gradien. Nah ini namanya gradien. Gradien ini adalah kemiringan garis, nanti bakal kita masukin ke rumus. Jadi pertama kita cari titiknya, x a, fa, x, hasilnya. Yang kedua kita cari gradien dengan cara memasukkan x-nya ke turunan. Nah, sama dengan gradien, kemudian kita masukin ke rumus aja. Rumusnya adalah y min fa sama dengan gradien dikali x min a. A ini soal untuk x, fa ini titik di soalnya untuk y, gitu ya. Nah, untuk contoh soalnya ini kayak gini aja deh. Jadi misalnya diketahui soalnya adalah fungsi gx sama dengan min 6 cos 4x plus pi dengan kriteria dengan intervalnya 0 sampai pi. Gitu ya. Yang di soalnya tentukan adalah persamaan garis, ada 3 tapi yang saya ngambil yang ketiga aja. Persamaan garis singgung fungsi g di titik 2,1. Ini kebetulan udah sama nih, udah ada titiknya. Jadi pi per 2,1 ya. Ini udah gampang karena di soal ini udah ada titiknya pi per 2,1, maka kita lewatin langkah pertama. Kalau biasanya dia nggak ada angka satunya ini, jadi cuma absisnya adalah pi per 2. Jadi kita cari dulu angka 1 ini dengan cara substitusi. Ini kebetulan ini udah ada apa namanya? Udah dikasih, jadi nggak usah kita cari lagi. Tinggal kita nyari turunannya. Kita turunin dulu min 6 cos 4x ya. Min ini turunan dari cos itu kan min sin ya. Min kali min plus. Yang jadi minnya hilang. Kemudian 6 dikali dengan turunan 4x. 46 kali 4, 24. Nah ini dari turunannya. Turunannya udah dapat, kita masukin si absisnya. Absis itu si x dari titiknya. Titiknya adalah pi per 2. Kita masukin ke turunan. Berarti 24 kali sin kali 4x. X-nya pi per 2. Berarti kita coret. 4 bagi 2 kan 2 ya. 2 kali pi 2pi tambah 3pi. Jadi sin 3pi. Sin 3pi ini adalah 270. 270 kalau nggak salah ya. Bukan. Sin 3pi intinya hasilnya 0. Nanti dikali 24 hasilnya 0. Maka M-nya atau gradiennya ternyata 0. Jadi nilai dari gradiennya adalah 0. Ya udah, kita udah punya titiknya, titik singgungnya udah ada, kita gradiennya udah ada. Ya kita masukin aja ke soal. Y min fa, fa-nya ini 1 ya kan? Sama dengan M, M-nya ini 0. Baru kita cari dikali x min a, a-nya ini x di soal titik. Ya udah, y min 1 masih tetap, kebetulan ini 0. Jadi ya 0 kali berapa pun 0 kan. Kalau di sininya misalnya 1 ya kalian kalinya masing-masing. 1 kali E kemudian 1 kali min pi per 2. Kalau 2 pun juga sama. 2 kali E kemudian 2 kali min pi per 2 gitu ya. Ini kebetulan 0 jadi gampang. 0 kali ini berarti 0. Kemudian kita buat Y sama dengan berarti min 1 pindah terus ke sana. Min jadi plus. Jadi Y sama dengan 1. Nah, jadi deh. Selesai. Jadi garis singgungnya adalah Y sama dengan 1 gitu. Mudah kan ya? Nah, terima kasih. Mungkin ya, itu saja yang bisa saya kasih penjelasan. Kalau ada yang mau tanyain silakan ketikkan komen kalian atau bisa hubungi Bapak langsung gitu ya. Oke. Dari Bapak itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.